Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Darmawan. Nah, saya berasal dari program studi matematika murni. Di sini saya akan menganalisis menggunakan uji korelasi persen dan menggunakan uji regresi linear. Tentunya kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya akan menganalisis tentang pengaruh dari motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa di SMPN 1 Kota Cirebon. Nah, untuk sampelnya sendiri saya mengambil secara acak sebanyak 20 orang. Nah, berikut ini ada hasil output data yang telah dikumpulkan. Yaitu di sini ada motivasi belajar sebagai variabel X dan prestasi siswa sebagai variabel Y. Nah, langsung saja di sini saya akan menganalisis menggunakan uji korelasi persen terlebih dahulu. Yaitu caranya, yang pertama kalian buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Jika sudah, kalian pergi ke hasil output yang telah dikumpulkan tadi, lalu yang motivasi belajarnya ini kita copy. Nah, kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS-nya. Lalu, yang prestasi siswanya juga kita copy. Lalu kita pindahkan ke SPSS-nya. Nah, jika sudah, kalian pergi ke variable view. Nah, variable view ini digunakan untuk mendefinisikan data variabel. Nah, lalu name-nya ini kita ganti X dan bawahnya itu kita ganti Y. Nah, untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, untuk labelnya yang X ini kita kasih nama itu motivasi belajar. Nah, untuk Y-nya kita kasih nama prestasi siswa. Nah, untuk measure-nya ini kita ganti menjadi scale. Oke, jika sudah kita pergi ke data view. Nah, data view ini digunakan untuk menginput data statistik. Jika sudah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu, jika sudah, kita pergi ke analyze yang ada di atas ini. Lalu kita pilih yang correlate, lalu kita pilih yang bivariate. Nah, jika sudah, tampilannya akan muncul seperti ini. Lalu, yang variabelnya ini kita pindahkan ke kanan. Pindahkan dua-duanya. Lalu, yang correlation, di sini ada correlation coefficient. Nah, di sini ada persen. Nah, persennya ini kita checklist saja. Lalu yang test of significance, yang child-nya kita pilih. Lalu jika sudah kita klik OK. Nah, jika sudah tampilannya akan muncul seperti ini hasil output datanya. Nah, hasil output data ini kita copy. Nah, kita pindahkan ke Word. Nah, di sini kita kasih nama terlebih dahulu. Itu uji korelasi persen. Nah, kita pindahkan data tadi. Nah, jika sudah, kita akan menganalisis dari hasil data yang telah kita peroleh tadi. Tuh. Nah, sebelumnya itu, uji korelasi persen itu bertujuan untuk mengetahui tingkat keratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau biasa disimbolkan dengan R. Nah, jenis hubungan antar variabel X dan Y bisa bersifat positif dan negatif. Nah, lalu di sini yang pertama ada dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka ia berkorelasi. Atau jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka ia tidak berkorelasi. Nah, dapat kita lihat di hasil data yang telah kita peroleh tadi, yaitu motivasi belajarnya. Di sini ada signifikansi to self, yaitu sebesar 0,000. Begitu juga dengan prestasi siswa, yaitu nilai signifikansi to self-nya sebesar 0,000. Yang apabila dimasukkan ke dalam sini 0,000 ini yaitu nilainya kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa data tersebut berkorelasi. Nah, lalu yang kedua ada pedoman derajat hubungan. Dapat kita lihat di sini motivasi belajar yang persen correlation-nya yaitu sebesar 0,930 derajat. Begitu juga dengan prestasi siswa, persen correlation-nya itu sebesar 0,930 derajat. Jika dimasukkan ke dalam sini, 0,930 derajat ini termasuk ke dalam kriteria yang 0,81 sampai dengan 1, yang dimana ia menunjukkan korelasi sempurna. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dari hasil data yang telah kita peroleh tadi memiliki pedoman derajat hubungan, yaitu dengan korelasi sempurna.
Nah, lalu di sini ada membandingkan percent correlation dengan R-tabel. Nah, yaitu percent correlation lebih dari R-tabel menunjukkan bahwa data tersebut berhubungan. Nah, jika percent correlation kurang dari R-tabel, maka yang menunjukkan data tersebut tidak berhubungan. Nah, dapat kita lihat di sini percent correlation-nya tadi kan 0,930 derajat dengan jumlah data 20. Lalu di sini kita akan mencari R-tabelnya. Nah, yaitu di sini. Nah, di sini ada level of significance, yaitu kita pilih yang 5%. Lalu jumlah datanya kan tadi N-nya 20. Nah, kita cari yang 20. Ini 20 ketemu. Lalu ya besar nilainya yaitu 0,444. Nah, berarti jika kita masukkan ke dalam sini, percent correlation-nya kan tadi 0,930 derajat. Berarti ia lebih dari R-tabel. Nah, R-tabelnya kan tadi sebesar 0,444. Jadi menunjukkan bahwa dari hasil output data tersebut ia memiliki hubungan atau dengan bentuk hubungan yang positif, karena nilai percent correlation di sini itu nilainya positif. Nah, maksud dari hubungan yang positif yaitu semakin tinggi variabel X maka semakin tinggi juga variabel Y, atau semakin tinggi variabel Y maka semakin tinggi juga variabel X. Atau agar kalian tidak pusing, itu semakin tinggi motivasi belajar maka semakin tinggi juga prestasi siswa, atau semakin tinggi prestasi siswa maka semakin tinggi juga motivasi belajar. Nah, lalu jika sudah, kita akan menyimpulkan dari data yang telah kita peroleh tadi. Tunggu di sini, tulis saja. Nah, interpretasinya. Interpretasi ini yaitu kesimpulannya, teman-teman. Oke, interpretasi. Nah, jadi dari data yang telah diolah didapat nilai signifikansinya sebesar 0,000 yang mana hal tersebut itu menunjukkan bahwa variabel X dan variabel Y itu dia berkorelasi, dan diketahui nilai percent correlation-nya sebesar 0,930 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel X dan variabel Y berkorelasi sempurna dengan bentuk hubungan yang positif. Nah, jadi hasil interpretasinya seperti ini, teman-teman. Jadi, ya dari data yang telah diolah barusan, dapat nilai signifikansinya sebesar 0,000, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa variabel X dan variabel Y berkorelasi, dan diketahui nilai percent correlation-nya sebesar 0,930 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel X dan variabel Y berkorelasi sempurna dengan bentuk hubungan yang positif. Jadi untuk uji korelasi persennya cukup sampai segini dulu, teman-teman. Oke, selanjutnya materi yang kedua yaitu kita menggunakan uji regresi linear sederhana. Nah, uji regresi linear sederhana sendiri adalah suatu metode statistik yang berupaya memodelkan hubungan antara dua kubah acak atau nilai data, yang dimana satu kubah acak memengaruhi kubah acak yang lainnya. Adapun di sini tujuan dari uji regresi linear tersebut adalah untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat, atau untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel penyebab atau X dengan variabel akibat atau Y. Nah, syarat uji regresi linear sederhana sendiri yaitu ada dua. Yang pertama
discrete dan ribal, dan yang kedua ada normal dan linear. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan data-data tersebut yang tadi kita telah menguji. Yang pertama itu menggunakan uji korelasi persen, lalu kita akan menggunakan data tersebut lagi itu untuk menguji menggunakan uji regresi linear. Nah, caranya itu yang pertama kalian pergi ke analyze, lalu kalian pilih regression, lalu kalian pilih yang linear. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, lalu motivasi belajar atau variabel X ini kita pindahkan ke yang independen. Nah, motivasi belajar ini yaitu sebagai variabel bebas. Dan prestasi siswanya atau variabel Y kita pindahkan ke dependent atau yaitu sebagai variabel terikat. Jika sudah, kalian klik OK. Nah, jika sudah, outputnya akan muncul seperti ini. Kalian lihat. Nah, lalu kita akan menganalisis dari data-data tersebut ke dalam uji regresi linear sederhana. Sebelumnya itu kita pindahkan data dulu, terlebih dahulu ini data-data tersebut ke dalam Word. Kita copy data tersebut dan kita pindahkan ke Word. Sebelumnya kita kasih nama dulu terlebih dahulu, yaitu uji regresi linear. Kita copy. Oke, jadi untuk uji regresi linear ini kita copy-nya dua data karena kita akan menganalisis dari dua hasil output data tersebut. Oke. Sip. Kita akan menganalisisnya. Nah, oke. Sini ada yang pertama yaitu dasar pengambilan keputusan. Nah, dasar pengambilan keputusan di sini dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu membandingkan nilai signifikansinya dengan nilai probabilitas 0,05. Nah, yang pertama yaitu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, atau jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, dapat kita lihat di sini di tabel ANOVA bahwa nilai signifikansinya itu yaitu sebesar 0,000, yang dimana 0,000 ini jika kita masukkan ke dalam dasar pengambilan keputusan yaitu dia kurang dari 0,05, yang dimana artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, lalu jika sudah seperti itu kita dapat menulis interpretasinya. Kita tulis interpretasinya. Interpretasi yaitu setelah dilakukan uji regresi linear dari data di atas bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,000, yaitu kurang dari 0,05. Model regresi dapat dipakai untuk memprediksi si variabel motivasi belajar atau dengan kata lain pengaruh antara variabel motivasi belajar atau kita sebut dengan variabel X terhadap variabel prestasi siswa, atau yaitu lambang variabelnya itu Y. Nah, lalu dapat kita lihat kembali di sini ada di tabel model summary. Nah, di model summary ini dapat kita lihat nilai R-nya. Nah, nilai R ini yaitu menunjukkan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan dari data tersebut berapa jumlah nilainya. Jadi dapat kita lihat di sini yaitu sebesar 0,930 derajat.
untuk koefisien determinasinya yaitu R² di sini sebesar 0,865. Nah, lalu dapat kita tuliskan di sini besarnya nilai korelasi atau hubungan dalam kurung R sebesar 0,930. Nah, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R² yaitu sebesar 0,865 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas yaitu motivasi belajar terhadap variabel terikat yaitu prestasi siswa adalah sebesar 86,5%. Nah, 86,5% ini kita dapatkan 0,865 ini kita kalikan dengan 100%. Jadi didapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 86,5%. Nah, jadi untuk uji regresi linear interpretasinya kayak begini, yaitu setelah dilakukan uji regresi linear dari data di atas bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,000 yang dimana ia kurang dari 0,5, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel motivasi belajar, atau dengan kata lain pengaruh antara variabel motivasi belajar atau variabel X terhadap variabel prestasi siswa atau variabel Y. Dan dengan besarnya nilai korelasi atau hubungan atau R sebesar 0,930 dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau kita sebut R² sebesar 0,865 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi belajar terhadap variabel terikat atau prestasi siswa adalah sebesar 86,5%. Jadi untuk uji regresi linear cukup sampai di sini saja, teman-teman. Oke, jadi cukup segitu aja video tutorial menganalisis menggunakan uji korelasi persen dan uji regresi linear. Tentunya kita menggunakan aplikasi SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video guys. Bye bye.